Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi walaupun hari ini kurang enak badan dan kurang fit karena mungkin cuaca dan kecapean mungkin ya, tapi kita mau bahas satu unit spesial lagi tentunya, dan unit ini adalah unit motor yang cuma ada satu unit di Indonesia, infonya sih begitu. Ini dia unitnya, Honda NSR 75X tahun 90. Motor ini memang pabrikan dari Jepang, yaitu Honda, tapi motor ini diproduksi dan dipasarin di Spanyol atau di Eropa. Jadi pasarannya ada di Spanyol, terus ada di Belanda, dan juga ada di Jerman. Itu dibuat tahun 90, walaupun NSR ini lahir di tahun 80 sampai tahun 2000. Jadi ini pembuatannya tahun 90, dipasarkan juga tahun 90, dan cc-nya kecil banget, 75 cc. Dan sering disebut sama orang-orang sana itu NSR 80. Kemudian motor ini uniknya cuma ada satu unit di Indonesia. Itu saya dapat informasi dari orang atau pemilik sebelumnya, dan saya cari-cari informasi di luar karena emang saya juga penasaran. Akhirnya saya nggak menemukan apa-apa karena emang ini adalah unit satu-satunya di Indonesia. Jadi saya cukup bangga karena limited, karena keterbatasannya, dan karena saya juga bisa goreng motor ini. Dan waktu dulu motor ini NSR 75 itu dibuat itu karena nyesuaian pasar untuk di jalanan ya. Jadi kalau misalnya orang-orang pengen ngerasain motor sport bike entry level yang nyaman dan aman tenaganya buat di jalanan adalah motor NSR 75 ini, karena cuma 75 cc dan tenaganya pun juga kecil banget, cuma 12 HP dan torsinya 9 Nm. Jadi ini bisa saya sebut sport bike yang cukup enak buat daily tapi kurang nyaman buat goncengan, karena di berat saya yang 74 kg, kalau misalnya ini saya naikin sendiri dan ketemu jalan tanjakan itu agak sedikit mengkhawatirkan, karena itu harus pakai gigi satu dan itu udah lumayan ngeden, apalagi kalau misalnya ini dibuat goncengan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya emang ada single seatnya, lebih baik dipakein single seat kayak NSR 150 SP. Jadi lebih cantik aja, lebih kelihatan sport bike-nya, dan sensasi untuk mengendarai sport bike-nya juga kerasa banget karena ada single seat-nya, walaupun kecil ya ininya apa perbedaannya, ada single seat sama nggak ada single seat. Dan untuk motor ini harga barunya dulu waktu saya kursin tadi itu sekitar 30 sampai 36 juta. Itu waktu dulu, dan kalau sekarang karena keterbatasan unit dan saya bisa goreng mungkin bisa sampai 100 juta ya. Itu dulu kan barunya 30 juta. Tapi karena sekarang inflasi naik tinggi, jadi mungkin sekitar 80 sampai 100 bisa lah kejual ini. Tapi untuk sementara waktu kita nggak bakal jual motor ini, dan ini untuk koleksi aja. Jadi ngerasa sayang juga. Dan minusnya motor ini itu ada di suara mesin dan emisi, kemudian ada di spare partnya, karena spare partnya susah banget ya. Jadi setiap unit yang limited itu spare partnya pasti susah. Dan waktu saya pengen cari windshieldnya sebenarnya, karena ada sedikit pecah di bagian sini. Pengen cari windshieldnya ini susah banget, susah setengah mati. Mungkin ada di Thailand mungkin ya, dan mungkin nanti saya cari-cari lagi di online, di platform lain atau platform di luar, mungkin bisa dapet lah. Dan saya juga seingat saya waktu itu tahun 90-an mungkin ada varian warna ya, ada 5 warna, dan yang paling oke itu menurut saya adalah di Repsol Edition, tapi saya nggak ketemu. Jadi saya nemunya ini karena ini pun barangnya masih 90% masih original. Jadi kayak stiker-stiker sama tulisan emblemnya ini masih tulisan Spanyol ya, Eropa. Spionnya juga masih ada nomor serinya, terus rangka di sini juga masih ada tulisan-tulisan stiker Spanyol gitu kan. Jadi emang layak banget untuk dikoleksi motor ini. Jadi ada NSR 75, 150, kemudian 250, udah lengkap NSR-nya. Kalau misalnya punya.
Dan untuk skok depannya ini udah menggunakan teleskopik, kemudian remnya sudah menggunakan cakram depan belakang, walaupun 75 cc ini udah pakai cakram. Jadi ya memaksimalkan lah ya, memaksimalkan pengereman. Jadi lebih aman aja. Kemudian di bagian belakang juga shocknya udah monoshock. Jadi menurut saya lebih nyaman yang monoshock seperti ini. Ya, di tengah seperti ini lebih nyaman daripada ada di kanan kiri. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 25 sampai 30 km untuk per liternya. Dan untuk beratnya motor ini cukup enteng ya, nggak sampai 100 kg motor ini. Nggak sampai 100 kg ya, emang ini dibuat dengan tujuan ini ya, sport bike entry level. Jadi buat kenyamanan dan keamanan yang pingin mengendarai dengan sensasi sport bike. Kemudian di bagian sini nggak ada double starternya, jadi cuma ada lampu sen, lampu, kemudian ada klakson, dan kalau starter pakai kick starter, jadi masih kayak Honda-Honda lama. NSR 150 pun juga begitu, kemudian 250 pun juga begitu. Cuma saya belum pernah dapat yang 250 ya, yang MC ya, itu keren banget. Kalau misalnya ada info, mungkin teman-teman yang mau jual NSR 250, saya mau tampung asal harga murah. Dan suaranya lucu, karena suaranya ini nggak kayak 2 tak, walaupun digas sampai full ya. Jadi nggak terlalu kedengeran banget suara 2 taknya, tapi menurut saya ini masih terbilang cukup berisik sih kalau misalnya malam. Karena saya kemarin pakai malam-malam, waktu saya starter juga cukup berisik. Walaupun kedengerannya ini masih cukup sopan ya kalau misalnya siang, tapi masih cukup berisik sih kalau malam. Oke, kemudian untuk oli sampingnya ini terpisah ya, jadi nggak sama kayak Vespa. Kalau Vespa kan dicampur, biasanya bensin sama oli samping dicampur. Kalau yang NSR ini bensin di tangki sini dan oli samping ada di bawah jok sini. Jadi agak sedikit PR ya. Enggak lah, cuma gini aja kok PR. Enggak lah. Jadi kalau kalian punya NSR, diingat-ingat oli sampingnya ada di sini, jangan dicampur di tangki bensin jadi satu ya. Kemudian untuk dari desain tampak belakangnya ini benar-benar klasik banget ya, saya suka banget. Dari desain lampunya yang kotak, warna kuning dan warna merah, kemudian warna motornya hitam, biru, dan putih. Itu sebenarnya warna-warna ini ya, warna-warna Jepang ya vibes-nya ya. Tapi nggak tahu kenapa ini diproduksi di Spanyol ya. Saya lebih suka kalau ini disebut NSR 75 JDM. Karena emang warnanya warna Jepang ya, hitam, biru, putih gini. Kemudian ada lampu kuning sama merah seperti ini. Sebenarnya warna-warna Jepang lah, khasnya Jepang lah pokoknya. Tapi ini tetap pabrikan dari Jepang, yaitu Honda. Oke, gimana menurut kalian kalau misalnya motor ini kita jual di harga 100 sampai 150 juta? Bahkan kalau misalnya laku di angka 150 juta, luar biasa sekali. Karena emang saya pede banget kalau motor ini dijual dengan harga segitu. Karena cuma ada 1 unit di Indonesia dan saya sendiri yang punya. Jadi, tapi ini ya, tapi nggak kita jual untuk sementara waktu atau nggak dalam waktu dekat ini. Karena masih enak dilihat, enak dikoleksi, dan masih sedikit banyaknya masih original untuk barangnya dari luar sampai dalam. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin bisa info ke kita kalau ada yang punya NSR 250 MC, karena saya juga pengen review, pengen lihat, atau misalnya ada yang jual, pengen kita beli kalau harganya itu murah. Oke, silakan kalian follow diongarage.id di Instagram dan diongarage.id di TikTok, dan silakan kalian komen di bawah kalau ada masukan atau ada request review mobil atau motor, dan sampai jumpa di video mobil dan motor-motor keren berikutnya. Bye bye.